hadir. Adapun maksud dan tujuan kami Komisi 1 untuk rapat dengar pendapat terkait dengan apa yang harus kita evaluasi dengan musibah-musibah yang terjadi di Kabupaten Kota Baru, khususnya mengenai penanganan kebakaran. Jadi penting kiranya hari ini kita duduk bersama dan kami sinergikan baik itu komunikasi maupun hal-hal terkait dengan jangka panjang. Makanya hari ini kita juga PDAM hadir, BPBD, Satpol, dan juga teman-teman Balaskar, dan instansi yang sangat penting adalah pemadam kebakaran. Kalau kita mengevaluasi kejadian semalam dan beberapa kejadian yang lalu, kami pikir tanpa kami sampaikan semua kita sudah tahu penyebabnya. Bisa mengevaluasinya. Bahwa kita perlu tahu bahwa ada beberapa unsur yang terlibat dalam kegiatan pemadaman. Pertama, Damkar Kota Baru sendiri, kemudian BPBD, kemudian dibantu luar biasa oleh kawan-kawan Balakar Saijaan dan relawan lainnya, dan juga hadir beberapa satuan lain, bahkan dari Tanah Bumbu. Kalau kita lihat yang kemarin hadir, Banjarmasin akhirnya ada datang salah satu beberapa relawannya. Kemudian dari perusahaan juga hadir beberapa perusahaan yang ada di Kota Baru. Tetapi juga ada sebagian yang tidak hadir, dan itu berada di sekitar Kota Baru. Dan ini mungkin yang perlu kita evaluasi. Ini mohon izin nanti bisa kawan-kawan menyampaikan, karena apa yang terjadi ini hanya bukan persoalan Damkar, tapi persoalan kita semua sebagai bagian dari keluarga besar pemadam kebakaran di Kabupaten Kota Baru. Juga ada yang tidak hadir. Ini yang mungkin perlu kita evaluasi untuk ke depan. Yang hadir kita apresiasi luar biasa kawan-kawan semua, tapi ada juga yang tidak hadir. Nah, ini yang mau kita carikan solusi. Ada instansi yang tidak hadir padahal punya armada, kemudian ada kesulitan kawan-kawan menyeberang padahal ini emergensi, dan lain sebagainya. Ini yang mungkin perlu kita cari solusinya gitu kan. Kemudian terlepas dari persoalan bahwasanya yang terjadi ini berada di pemukiman padat, angin kencang dan sebagainya, kita juga tidak mungkiri bahwasanya armada kita terbatas. Semua mungkin sudah terangkum Pak di sini, semua ini sudah terangkum di sini, dan mungkin nanti kawan-kawan dari HBS ini juga akan menyampaikan keluhannya, karena pada dasarnya sama. Lagi-lagi kita berhadapan dengan armada kita yang terbatas, kemudian peralatan kita yang kurang, personil kita yang juga minim, kemudian ya peralatan penunjang, bahkan kawan-kawan ini bekerja secara militan tanpa safety yang memadai. Nah, ini siapa yang bertanggung jawab? Nah, sementara sebagai pembina pemadam kebakaran juga tidak bisa berbuat banyak. Lagi-lagi kita dibenturkan pada kemampuan keuangan yang terbatas. Sebagai gambaran Pak, bahwa sebelum bergabung bersama Satpol PP dalam sebuah institusi, satuan pemadam ini kalau tidak salah anggaran mencapai 3,7 miliar. Satpol PP sekian miliar, sehingga kalau digabung hampir 8 miliar. Tidak ideal memang, tetapi masih bisa untuk sedikit leluasa memberikan apapun yang bisa dibantukan kepada kawan-kawan relawan. Bisa memberikan pelatihan, bisa menyelenggarakan sesuatu yang sifatnya itu bisa meningkatkan kapasitas kawan-kawan. Tetapi setelah bergabung, termasuk asuransi, dulu kita masih bisa memberikan asuransi. Nah, sekarang ketika bergabung, anggaran 2021 aja kita cuma 2,4 miliar Pak. Jadi mohon izin, jangankan kita bisa mengayomi kawan-kawan sekalian. Nah, di Satuan Polisi Pamung Praja dan Damkar itu Pak Jaya, makan minum harian ini aja setahunan itu tidak ada lagi, karena saking memang kita dibatasi oleh itu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mengevaluasi kejadian demi kejadian, persoalannya sama. Satu, peralatan kita terbatas, kemudian relawan Balakar peralatannya sudah uzur, selang kurang, ada yang bocor, ada yang pecah dan sebagainya. Tetapi ketika ini mau diremajakan, kita mau mengadu kemana, itu saja yang jadi masalah. Kalau persoalannya semua militan Pak, semua militan, kawan-kawan semua militan kalau sudah bekerja melakukan pendampingan, tapi tidak ditunjang dengan
peralatan dan perlengkapan yang memadai. Kami jangankan di kawan-kawan balakar, relawan, kalau pian lihat apel aja satuan pemadam itu 20 orang dikumpulkan dari yang seragam, Pak. Padahal perlengkapan mereka ini APD, ibarat tenaga medis ini APD, karena ini pengaman mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki, perlu pengamanan. Tapi hanya karena semangat militan dari kawan-kawan semua ini bisa kita lakukan. Kalau ada yang bicara kenapa sampai jam sekian hanya dipadamkan, andai kata kawan-kawan tidak militan mungkin lebih dari itu, Pak. Andai kata kawan-kawan tidak militan di lapangan mungkin lebih dari itu. Nah, karena memang kita dibatasi oleh personil. Kejadian kemarin itu kurang lebih dari jam 2 ya. Di jam 4, jam 5, di jam 4 lah. Itu tidak kita pungkiri kawan-kawan itu udah kecapean. Suplai air terbatas, hidran waktu itu juga tidak bisa dimanfaatkan semua. Nah, ini mungkin kami tidak mencari salah, mohon izin kawan-kawan PDAM. Tetapi ini awalan kita, karena dulu pernah terjadi di mana ketika kejadian PDAM dulu di masa, belum kita ingat tahun berapa itu, jalan. Nah, sekarang ini kenapa ada yang kenapa harus tangki? Karena memang sebagian hidran juga tidak berfungsi. Nah, kita mengandalkan air sungai kita juga air sungai pasang surut. Tidak setiap saat ada gitu kan. Sehingga kalau Bapak perhatikan kejadian malam itu, satu armada pemadam tangki setelah selesai balik lagi ngambil air. Dan itu 1-2 buah rumah kira-kira sudah jadi korban. Tangki BPBD sama selesai dapat air balik lagi nyari air. Kalau terus begini, ini sesuatu yang mungkin mudah-mudahan kita bisa cari solusinya ke depan. Yang lain Bapak, kita mungkin fokus pada apa yang bisa kita lakukan ke depan, mohon izin. Jadi kalau persoalan ini sama, kira-kira kawan-kawan juga akan menyampaikan hal yang kurang lebih sama, tetapi ada beberapa yang mungkin ke depan yang perlu kita jadikan perhatian. Bahwa terkait dengan personil di pemadam sendiri, Pak, itu ada satgas pemadam, anggotanya kurang lebih 30 orang. Sebagian memang itu sudah di usia 40 ke atas, Pak. Nah, sehingga memang penambahan personil yang mudah-mudah untuk membackup kawan-kawan ini perlu dilakukan. Terutama yang punya keahlian sebagai driver dan mekanik. Nah, selama ini kesulitannya rekrutmen itu tidak pernah terbuka. Rekrutmen secara khusus itu tidak ada dan dikelola oleh BKP SDM. Ini juga kesulitan kita hanya bisa minta tetapi belum tentu dapat. Nah, jadi itu kesulitan kita salah satu. Kemudian yang kedua, armada kita punya 6 armada, Pak. 6 armada yang rusak itu ada 3. Satu brandware besar itu pengadaan 2007, yang 2 itu pengadaan 94. Jadi memang kita selalu mengadakan brandware itu imbah kejadian. Habis kebakaran 93 kita mengadakan 3 buah wajilah. Habis kebakaran 2006, 2007 kita mengadakan ulang. Nah, harapan ini tanpa bermaksud kita mengulang hal yang sama. Mudah-mudahan ini kita pikirkan dalam rangka melengkapi armada kita. 3 itu rusak berat, Pak, dan berada di workshop PUPR yang ada di Sragen. Kenapa kami amankan di sana? Jangan sampai kata kami kan ditaruh di sana tidak turun, masyarakat tahunya itu tidak turun, padahal tahu rusak. Habis kebakaran kantor pemadam yang dibakar orang, karena dianggap itu tidak turun. Makanya kita amankan di sana. Kami terus terang berkoordinasi dengan ayat apa istilahnya? Perusahaan yang mengadakan, Pak. Dan bahkan satu brandware itu ceritanya harus dibawa ke Bogor. Kami sudah membayangkan ini bagaimana caranya dengan kondisi kita, dan tentu itu perlu biaya yang sangat besar. Nah, jadi itu beberapa kendala dan harapan kami mohon izin kepada anggota dewan yang terhormat bahwasanya ini sudah sekian kali kami sampaikan. Ini bukan sesuatu yang berlebihan.
hanya saja berdasarkan kebutuhan. Baik personil, baik armada, harapan kami mohonlah karena damkar BPBD ini menangani sesuatu yang sifatnya emergensi. Nah, harapan kami berilah kami ruang untuk menyampaikan apa kebutuhan berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Berdasarkan kebutuhan saja, tidak atas dasar keinginan, sehingga kita bisa melihat secara jelas apa kekurangan kita. Nah, kalau misalkan hanya sebatas kita di sini tanpa ada tindak lanjut, pikir akhirnya kita akan berulang lagi. Dan mohon izin Pak pimpinan rapat, kami juga menyampaikan ada hal-hal yang sederhana, sepele, tapi cukup krusial, bahwa Satuan Pemadam Kebakaran Kota Baru bersama BPBD tentunya ini menjadi pembina kawan-kawan relawan. Relawan kita ini tidak hanya berkecimpung di pemadam kebakaran, tapi setiap bencana atau ada kejadian apapun, makanya belum sampaikan tadi pembinanya ini damkar dan BPBD secara institusi, karena memang yang dilakukan oleh mereka itu tidak hanya soal pemadaman, tapi semua kegiatan bencana atau apapun sifatnya kemanusiaan mereka hadir. Ada beberapa yang tidak terakomodir sebenarnya, bukan tidak terakomodir karena lagi-lagi dibatasi oleh pagu, kami tidak mampu untuk mengakomodir itu. Pertama adalah kaitan dengan peralatan dan perlengkapan mereka, peralatan mereka. Kemudian yang kedua itu terkait dengan operasional mereka, karena namanya juga relawan, kadang mereka akhirnya urunan sendiri. Nah, harapan kami ada satu kebijakan yang menaungi, apakah melalui perda kah atau peraturan kepala daerah kah, yang ini bisa menaungi mereka, Kemudian ada juga hal yang menurut kami cukup kecil tapi tidak bisa kita akomodir terkait dengan jaminan keselamatan mereka. Kalau kerja mereka selama ini adalah melindungi masyarakat, tapi mereka sendiri tidak terlindungi. Setidaknya ada semacam asuransi ya, asuransi yang bisa mengakomodir, dan kami pikir tidak terlalu berat. Rasanya dalam setahun tidak sampai 200 juta untuk kita bisa menaungi mereka dalam asuransi dengan sekian ratusan anggota yang ada. Itu sebenarnya sesuatu yang supaya pemerintah daerah hadir di antara mereka. Jadi itu harapan kami sih sebenarnya. Jadi kalau kita bicara mengevaluasi, belum pikir ya kita semua bisa mengevaluasi lah atas apa yang terjadi, karena kita semua di lapangan, termasuk bapak-bapak juga ada di lapangan, ada yang secara kasat mata melihat apa yang terjadi gitu kan, termasuk ya pelatihan Pak. Jadi selama ini ada kegiatan di tahun-tahun kebelakang itu ada kegiatan yang sifatnya melibatkan kawan-kawan mati mereka. Tapi apa daya memang dengan segala keterbatasan kita, kami juga maklum atas apa yang ada. Tapi harapan kami sebenarnya, tolonglah jangan disamakan dengan artinya satuan kerja perangkat lain, karena di sini ada persoalan emergensi. Jarum tadi kalau di SKPD lain bisa kita coret pengadaan baju dinasnya, tetapi kalau di Satpol PP dan untuk mendorong agar apa yang diinginkan oleh teman-teman di bawah bisa kita laksanakan secara bersama-sama. Tadi banyak yang memang saya kutip, dan saya juga sudah membaca tadi Pak makalah yang diberikan di awal. Padahal angka yang diberikan saya kutip hanya 3,3 miliar saja untuk memenuhi sarana dan kelengkapan. Kalau dari angka, kalau dari personel hanya beberapa orang tadi yang istilahnya perlu ada penambahan. Tapi kalau yang saya kutip bahwasanya kami ingin perang nih. Kalau senjatanya nggak ada mau kayak gimana kita bisa memenangkan peperangan, kan bahasan seperti itu. 3,3 ini sebenarnya kalau dari angka 1,5 triliun itu tidaklah banyak Pak ya. Yang jelas kami punya peran karena kita adalah mitra dengan Komisi 1. Kami akan berusaha untuk memberikan pemahaman juga baik kepada wakil kami di DPRD. Kami juga punya wakil yaitu Bang Jar ya. Kita akan menyampaikan itu
lewat wakil kami. Makanya tadi, kalaupun istilahnya ada unsur pemerintah di sini, dalam hal ini Sekda, ya, kita bisa berkomitmen apa yang harus kita lakukan. Kalau 2021 saya rasa tidak bisa Pak ya, karena sudah ketuk palu nih, detik-detik akhir sudah nih, nah, tidak bisa ada perubahan. Tapi insya Allah di perubahan masih ada ruang. Kalaupun kita semuanya berkomitmen ingin Kota Baru lebih baik, karena betul apa yang dikutip di makalah terakhir, bahwasanya sebenarnya kalau kita menyediakan peralatan memang di awal terlihat banyak, tapi akan lebih banyak lagi kerugian yang harus kita derita baik masyarakat maupun pemerintah daerah kalau sudah adanya musibah apapun itu. Ya, itu yang saya kutip, dan saya secara pribadi sepakat, Komisi 1 kita yakin bersepakat untuk hal tersebut dan kita akan mencoba mengawal. Cuma kita tarik mundur lagi Pak, bahwasannya kita yang hadir di sini ya ingin berupaya apa langkah yang bisa kita lakukan. Artinya kalaupun sudah kita perang nih, peralatan kita kurang, apakah kita memang harus berpangku tangan? Tapi kalau dilihat daripada komitmen tadi kan tidak demikian. Makanya hadir BPBD, hadir Satpol PP, hadir PDAM, teman-teman relawan juga hadir. Ayo berikan kita masukan sama-sama di sini. Apa yang bisa kita lakukan jika terjadi musibah tersebut? Apa peran yang bisa kita ambil dan kita lakukan? Karena tentu saja masukan-masukan ini yang tahu adalah Bapak-bapak sekalian. Kalau masukan ini diberikan dan disampaikan ke dalam forum ini, tentu saja ini akan menambah satu wawasan. Kedua, modal kami juga untuk ada di forum Banggar maupun nanti di forum lanjutan untuk memperjuangkan poin-poin yang diharapkan oleh leading sektor terkait dengan pemadam kebakaran. Saya rasa itu